Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, apa kabar? Baik. Suaranya kok pada lemes-lemes pagi-pagi. Sahabat-sahabat Dhamma, saya panggil sahabat-sahabat Dhamma aja ya. Sahabat-sahabat Dhamma semuanya, satu kali lagi saya tanya, apa kabar? Tangannya diangkat, bilang tetap semangat. Apa kabar sahabat-sahabat Dhamma semuanya? Tetap semangat. Tepuk tangan dong buat Anda semuanya. Sahabat-sahabat Dhamma, terimalah salam dalam Dhamma saya, Soti Hontu Namo Buddhaya. Bagaimana senang bertemu dengan saya pada pagi hari ini? Senang. Terima kasih buat senyuman Anda semuanya. Walaupun saya lihat ada yang setengah ikhlas senyumnya. Enggak lah, saya bercanda saja ya. Semuanya ikhlas. Sahabat-sahabatku, hari ini saya sebenarnya nama asli saya adalah Teguh Taslim. Tapi ini nama pandita saya, Romo Subato. Jadi kata Bante pakai nama ini aja. Saya sering pakai nama ini. Jadi sahabat-sahabat Dhamma semuanya. Sahabat-sahabatku, pada pagi hari ini Anda akan bertemu dengan saya semuanya. Kita akan membawakan satu topik yang luar biasa, yaitu mengapa kita harus rutin ke wihara. Sahabat-sahabat Dhamma, mungkin ada yang belum kenal dengan saya, mari kita kenalan dulu nonton video profil saya, 2 menit saja. Sahabat-sahabat Dhamma, saya adalah anak ke-10 dari 11 bersaudara. Waktu lahir, hidup kami baik-baik saja dan saya tidak pernah merasakan kesusahan apapun. Karena papa saya adalah seorang ahli bahasa Belanda, sahabat-sahabat Dhamma. Dan ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Tapi dunia ini berputar. Tiba-tiba saja waktu saya berumur 4 tahun, dunia saya terbalik, sahabat-sahabat Dhamma. Yang tadinya berada di atas, tiba-tiba jatuh 180 derajat ke bagian yang paling bawah. Waktu itu papa saya sedang mandi di kamar mandi, tiba-tiba terpleset dan terjatuh. Bek. Dan mengalami stroke selama 18 tahun. Ibu saya tidak punya pilihan lain lagi kecuali mengambil tanggung jawab keluarga. Beliau harus membesarkan 11 orang anak, bukan 1, 3, atau 5 orang anak. Yang pertama kali mama saya lakukan adalah menjual seluruh harta keluarga. Ada 3 rumah, ada mobil, ada perhiasan dan juga tabungan, semua dihabiskan untuk biaya pengobatan papa saya. Tapi papa saya tak kunjung sembuh juga. Akhirnya sahabat-sahabatku, tidak ada pilihan lain lagi. Mama saya harus menghidupi 11 anaknya dengan berjualan pempek selama 18 tahun di pinggir jalan. Meneteskan keringat, darah, dan air mata, membesarkan 11 orang anaknya. Sahabat-sahabat Dhamma, perjuangan mama saya selama 18 tahun tidak sia-sia. 11 anak-anaknya hari ini sudah menjadi orang-orang yang sukses dan membahagiakan mama saya selama 12 tahun sampai mama saya meninggal di umur 70 tahun. Jadi sahabat-sahabatku, mama saya dari kecil hidupnya sangat menderita karena waktu kecil beliau sudah dibuang oleh kedua orang tuanya, diangkat oleh seorang janda, disiksa oleh seorang janda selama 16 tahun. Kemudian menikah dengan ayah saya, dijodohkan 24 tahun kembali menderita. Beliau kira beliau akan keluar dari mulut macan. Ternyata keluar dari mulut macan, masuk mulut buaya, sahabat-sahabat Dhamma. 24 tahun mama saya kembali disiksa oleh kedua mertuanya. Disiksa untuk bekerja dan juga memasak dan tidak boleh makan satu meja. Makannya hanya kerak nasi saja selama 24 tahun, sahabat-sahabat Dhamma. Punya 11 orang anak, mama saya baru kira ketika kakek dan nenek saya engkong dan ama saya meninggal, dia baru kira hidupnya akan bahagia, ternyata papa saya jatuh di kamar mandi. 18 tahun lagi mama saya menderita. Jadi 58 tahun di dalam kehidupan mama saya, beliau menderita. Dan di umur ke-58 tahun, anak-anaknya membahagiakan mama saya selama 12 tahun. Sampai mama saya meninggal di umur 70 tahun. Sahabat-sahabat Dhamma, sebelum meninggal, mama saya masih sempat berpesan bahwa anak-anakku,
jalan tol yang paling panjang aja di dunia ini pasti ada ujungnya. 58 tahun mama saya menunggu kebahagiaan datang kepada dirinya. Dan di umur ke-58 tahun, beliau baru mendapatkan kebahagiaan itu. Sahabat-sahabat Dhamma, sebelum meninggal mama saya masih sempat berteriak dan berkata, 58 tahun penderitaan saya sudah dibayar oleh 12 tahun. Kalian membahagiakan saya, mengajak saya pergi berkeliling dunia. Dan keberuntungan terbesar di dalam kehidupan saya adalah memiliki 11 orang anak yang berbakti seperti kalian. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Jadi sahabat-sahabat Dhamma, dalam sharing singkat ini saya menyatakan bahwa setiap orang sebenarnya memiliki kesempatan dan pilihan hidup yang sama. Semua hanya tergantung daripada tekad dan keuletan kita untuk menggapainya. Jadi sahabat-sahabatku, Anda, saya, kita sebenarnya punya kesempatan dan pilihan hidup yang sama. Semua tergantung kepada kita sendiri. Mau tidak kita mengambil kesempatan yang datang kepada kita. Banyak orang yang melewatkan kesempatan yang datang pada dirinya dan tidak mau memiliki tekad yang kuat di dalam hidupnya. Akhirnya hidupnya biasa-biasa saja. Malah menyalahkan nasib. Padahal nasib itu ada di tangannya sendiri. Ingat sahabat-sahabatku, nasib bisa dirubah. Hanya takdir yang tidak bisa dirubah. Jadi sahabat-sahabatku, saya Romo Suwato akan bersama Anda kurang lebih sekitar 60 menit ke depan. Ya. Kita akan membahas topik tentang mengapa kita rutin ke wihara menjadi topik yang layak dan patut untuk diperbincangkan. Semua kita akan bahas secara tajam. Setajam? Silet. Waduh. Ibu-ibu kalau gosip ya, waduh pintar semuanya. Sahabat-sahabat Dhamma, pernahkah Anda bertanya kepada diri Anda sendiri? Kenapa saya harus lahir di Indonesia? Kenapa harus menjadi anak kedua orang tua saya? Kenapa harus menjadi anak kedua orang tua kita? Waktu kecil saya pernah komplain loh, sahabat-sahabat Dhamma. Saya jalan kaki 7-8 kilo dengan sepatu yang bolong. Harus pergi ke sekolah saya waktu itu. Saya lihat teman-teman saya naik mobil mewah. Hidupnya juga lebih layak, sangat enak sekali dan tidak pernah merasakan kesusahan. Saya pikir, kenapa saya harus menderita? Tapi ketika saya melihat teman-teman saya yang lahir di keluarga yang berkecukupan, tapi otak mereka sangat tumpul. Dari situ saya baru tahu bahwa dunia ini sebenarnya adil. Di balik kelebihan seseorang, seseorang juga memiliki kekurangan di dalam kehidupannya. Jadi semua manusia di dunia ini pasti memiliki kelebihan, sahabat-sahabatku. Jangan takut semuanya. Anda semua dilahirkan dengan kelebihan. Kalau sampai Anda memikirkan bahwa Anda tidak punya kelebihan, masih ada satu kelebihan di dalam kehidupan Anda. Kelebihan apa? Kelebihan berat badan. Enggak lah, saya hanya bercanda saja ya. Semua manusia dilahirkan di dunia ini punya kelebihan. Jadi suatu hari, seorang murid Ajahn bertanya kepada Ajahn Brahm, Ajahn, apa tujuan hidup kita? Karena pada akhirnya semua manusia akan meninggal juga, akan mati juga. Jadi Ajahn berkata bahwa tujuan hidup kita untuk baik hati, tidak egois, dan menjadi manusia yang lebih baik. Menjadi manusia yang lebih baik, apa artinya? Sahabat-sahabat Dhamma, kalau Anda lihat kehidupan saya waktu kecil, begitu menderita. Tentunya di kehidupan sebelumnya, banyak karma buruk yang saya lakukan, sahabat-sahabat Dhamma. Dan berbuah di kehidupan ini. Tapi beruntungnya, manusia itu diberikan kesempatan untuk boleh mengubah apapun buah karma buruk dari kehidupan sebelumnya. Boleh kita rubah di kehidupan sekarang. Jadi, dari kecil jujur saja, yang saya banyak lakukan adalah datang ke wihara. Saya sering tidur di wihara, membantu wihara, membersihkan wihara. Banyak tempat-tempat di wihara yang orang lain tidak mau bersihkan, tapi saya bersihkan. Salah satunya apa, sahabat-sahabatku? Iya, betul. Kamar mandi, toilet. Orang paling kurang suka untuk membersihkan toilet. Tapi waktu kecil saya sangat gemar untuk membersihkan tempat ini. Karena menurut saya, daripada orang lain tidak mau bersihkan, ya saya aja yang bersihkan. Sahabat-sahabatku, kemudian saya datang kepada pandita di wihara saya. Saya tanya kepada pandita, Pandita mohon maaf, saya bisa bantu apa lagi di wihara ini? Dia bilang, Teguh kamu kan sekolahnya cukup pandai, punya akademik yang bagus. Boleh nggak
membantu saya mengajar di sekolah minggu? Oh boleh dong, saya bilang. Mulai saat itu saya mengajar di sekolah minggu, sahabat-sahabat Dhamma. 1 tahun saya mengajar, anak-anak yang saya dampingi SD dan juga masuk kelas 1 SMP. Rame waktu itu. Ada puluhan anak-anak. Yang tadinya mereka rankingnya 30, 25, 20, berubah 1 tahun kemudian menjadi ranking 1, 2, 3, 4, dan 5. Wah, sejak saat itu nama saya menjadi gempar di wihara. Jadi viral saya langsung. Wah, menjadi buronan mak-mak. Dicari sama mak-mak. Yang mana ini yang namanya Teguh ini? Saya pengen ketemu. Tanya saya, dek, nanti kamu ngajar saya ya, ngajar anak saya di rumah saya, datang ke rumah saya. Ada 120 orang mak-mak yang cari saya. Wah, gimana ini? Dari kecil otak saya memang sudah otak bisnis, sahabat-sahabat Dhamma. Saya kumpulkan 40 orang anak di satu rumah orang kaya. Saya bilang, ai, saya boleh nggak pinjem garasinya? Boleh, katanya. 40 orang anak saya kumpulkan di garasi orang kaya, mengajar di sana. Jadi 3 tempat saja, murid saya sudah 120 orang. Sahabat-sahabatku, zaman dulu hanya Rp5.000 biayanya setiap bulan, ongkosnya yang diberikan. 5.000 dikali 120 orang, saya dapat 600.000. Tahun 80-an itu. 600.000, wah besar waktu itu, sahabat-sahabatku. Harga motor Astrea Star saja waktu itu baru 400.000. Saya masih ingat Astrea 800 itu, Astrea Star, Astrea Prima, harganya cuma 400.000. Kemudian tahun 88 devaluasi, naik jadi 1 juta lebih. 400.000 saya mendapatkan penghasilan 600.000, masih ada sisa 200.000. Sahabat-sahabat Dhamma, setiap bulan saya mendapatkan penghasilan 600.000. 50% saya berikan kepada orang yang patut menerima. Siapa? Sahabat-sahabatku? Mama saya. Saya berikan kepada mama saya. Karena saya sudah berikrar, dari kecil saya sudah beraditana, kalau saya punya penghasilan, kapanpun sebelum saya menikah, 50% pasti saya akan serahkan kepada mama saya. Pertama kali saya serahkan, mama saya menangis. Dia sangat sedih, katanya, nggak usah, kamu masih kelas 3 SMP waktu itu saya, nggak perlu kasih mama. Saya bilang nggak, saya tetap mau kasih mama. Dan sebagian lagi uang itu saya danakan ke ladang-ladang yang subur. Salah satu ladang yang subur di mana, sahabat-sahabatku? Wihara. Panti asuhan, panti jompo, dan juga saya membantu anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Nasibnya sama seperti saya. 3 tahun saya mengajar les, sahabat-sahabatku, sampai kelas 3 SMA. Nasib saya mulai berubah pelan-pelan menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Jadi ingat sahabat-sahabat Dhamma, ketika kita mau datang rutin ke wihara, sebenarnya rezeki sedang mendekat kepada kita. Dan ketika kita mau berbuat banyak kebajikan, maka hidup kita akan lebih baik, dan lebih baik. Ini yang sudah saya rasakan di dalam kehidupan saya. Dan sudah saya buktikan, sahabat-sahabat Dhamma. Jadi sahabat-sahabatku, nasib saya berubah lebih baik, dan ketika lulus SMA mendapatkan kesempatan berkuliah di universitas terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. Kemudian saya pernah bekerja di perusahaan di Amerika Serikat, perusahaan terbaik di dunia dengan pemilik orang terkaya di dunia waktu itu. Jadi sahabat-sahabat Dhamma, kemudian tahun 2000 saya pulang ke Indonesia, memulai usaha sendiri, dan akhirnya tahun 2005 saya mulai belajar meninggalkan. Setelah 5 tahun usaha, pelan-pelan meninggalkan usaha saya dan menjadi Dhamma Duta, menjadi relawan kemanusiaan, dan menjadi praktisi di bidang pendidikan, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabatku, mungkin pertanyaan kita semua ini, apa prioritas hidup kita sebenarnya? Apa prioritas hidup Anda? Kalau saya boleh bertanya, apakah prioritas hidup Anda? Yang bapak-bapak jawab, cari uang ya. Oh, cari uang boleh. Tapi itu menurut saya prioritas ketiga, Pak. Yang ibu-ibu, keluarga ya. Keluarga juga boleh, tapi itu prioritas yang kedua. Yang pertama apa? Di dalam menentukan prioritas di dalam kehidupan kita, kita harus ada yang dinomor satukan dan dinomor duakan. Nah, mari kita lihat video berikut ini tentang seorang pemuda, dia menentukan prioritas di dalam kehidupannya. Bagaimana dia memutuskan prioritas yang penting
dan yang kurang penting. Mari kita lihat videonya berapa. Video berikut ini. Boleh bantu tambah sedikit volumenya?
Sahabat-sahabatku, kalau boleh saya menyarankan kepada Anda semuanya, jadikan ikut serta dalam puja bakti di wihara setiap minggu sebagai prioritas nomor satu, prioritas utama di dalam kehidupan Anda. Mengapa sahabat-sahabat Dhamma? Karena kalau kita sudah menjadikan prioritas spiritual di dalam kehidupan kita, hidup kita akan lebih bahagia, sahabat-sahabatku. Keluarga juga lebih harmonis, bekerja juga dan bergaul juga dalam aktivitas kita lebih tenang dan jauh lebih bahagia. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan ketenangan dengan datang ke wihara setiap minggunya. Kita menjadi lebih bahagia, kehidupan kita jadi lebih teratur, dan perlahan-lahan rezeki akan datang, hidup kita akan membaik, lebih baik, dan lebih baik, sahabat-sahabatku. Bayangkan sahabat-sahabat Dhamma, di agama sebelah, 5 kali sehari loh, mereka harus beribadah. Kita 1 kali 1 minggu aja, alasannya banyak. Iya, yang arisan lah, kondangan lah, sibuk lah, banyak sekali alasannya. Padahal 1 minggu cuma 1 kali. Di sebelah 5 kali 1 hari. Subuh, siang, sore, maghrib, dan malam. 5 kali sehari. Di agama sebelah lagi, saya kalau ceramah di daerah Tangerang, itu di daerah dekat Benteng Makassar, saya lewat Jalan Daan Mogot, di dekat Robinson itu, waduh, parkirnya sampai 3 jalur jalan dipakai. Saya tanya sama pengurus wiharanya, Cik, itu kok rame bener ya? Iya, itu di agama tetangga, Romo. Berapa ya kira-kira 1 kali kebaktian? 1.000 orang katanya. Waduh, luar biasa. Di kita di wihara berapa? Cari 200 orang aja. Aduh, susah Romo. Gimana nih 50 orang aja sudah bersyukur. Waduh, kenapa ya di kita kesadaran untuk ke wihara ini masih sangat kurang, sahabat-sahabat Dhamma. Jadi sahabat-sahabatku, mulai hari ini cobalah Anda beraditana kepada diri Anda sendiri. Anda mulai mau rajin untuk ke wihara. Dan rasakan ketika Anda rajin ke wihara, nanti kehidupan Anda akan menjadi lebih baik, dan lebih baik, sahabat-sahabat semuanya. Sahabat-sahabatku, mengapa kita harus rutin ke wihara? Di ruangan ini siapa di antara Anda yang punya handphone? Angkat tangan yang punya handphone. Wow, semua hampir punya handphone ya. Mungkin hanya 1 atau 2 orang saja yang nggak punya handphone. Sahabat-sahabat Dhamma, coba Anda bayangkan bagaimana kalau handphone Anda tidak Anda charge 1 minggu kira-kira. Bagaimana kejadiannya? Mati handphonenya, lowbat, ya kan? Nah pertanyaannya, bagaimana jika batin Anda tidak cas selama 1 minggu? Ini juga akan menjadi masalah sahabat-sahabat Dhamma. Karena apa? Karena keyakinan dan sada Anda akan berkurang terhadap Buddha Dhamma. Anda lebih gampang dipengaruhi. Dan kemudian setelah dipengaruhi, Anda akan lebih gampang pindah ke agama lain. Ini yang banyak menjadi masalah saya lihat di dalam agama kita. Sahabat-sahabat Dhamma, kalau handphone perlu dicas, badan raga kita sehari perlu makan 3 hari, maka batin kita juga perlu makan, perlu dicas juga. Bapak dan Ibu semuanya, iya harus dicas juga. Dicasnya bagaimana? Datang ke wihara, membacakan parita suci, mendapatkan ketenangan, jauhkan diri dari kekhawatiran, mendengarkan Dhamma Desana, membenarkan dan meluruskan pikiran-pikiran kita dan juga pandangan yang kurang benar. Kita luruskan menjadi pandangan yang benar, sahabat-sahabatku semuanya. Nah, sahabat-sahabatku, kalau ke wihara itu kita ibaratkan seperti naik kendaraan. Kalau ada kendaraan yang paling cepat, misalnya ada pesawat, kenapa kita harus jalan kaki? Romo, ada biku Bante juga jalan kaki, Tudong kemarin. Berapa lama mereka jalan kaki? Dari Thailand sampai ke Borobudur, berapa bulan coba? 3 bulan. Itu pun dari Batam, dari Singapura ke Batam mereka naik ferry. Dan dari Batam ke Jakarta juga naik pesawat. Coba kalau para Bante itu berenang dari Singapura ke Batam. Atau berenang dari Batam ke Jakarta. Gimana kira-kira? Saya rasa tenggelam ya. Belum sampai Jakarta sudah tenggelam.
Ini sahabat-sahabat Dhamma, kalau ada wihara yang menghantarkan kita untuk mencapai kesempurnaan, kenapa kita harus jalan kaki? Saya bisa sendiri Romo, nggak perlu ke wihara, bisa membina di rumah. Bisa, tapi mungkin akan lama, lebih lama daripada kita rutin datang ke wihara. Karena apa? Ketika kita ke wihara, kita mendapatkan hal-hal yang baik, melakukan hal yang baik, dan mendapatkan kebijaksanaan ketika kita mendengarkan Dhamma Desana. Kebijaksanaan kita akan meningkat, pandangan kita akan menjadi lebih benar, dan kita tidak mudah terpengaruh karena sadar kita sangat kuat, sahabat-sahabat Dhamma. Ini yang paling penting. Jadi sahabat-sahabatku, ketika Anda datang ke wihara, Anda bernamaskara ke hadapan Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Sebenarnya Anda sedang mengikis keakuan Anda, dan Anda sedang mengurangi kesombongan dan keegoan di dalam diri Anda. Sahabat-sahabat Dhamma, kira-kira sekitar 20 tahun yang lalu, jujur ya, saya sama diri saya sendiri, saya jujur, saya tidak mau loh namaskara ke Bante. Saya pikir Bante juga manusia, saya juga manusia. Kenapa saya harus namaskara kepada Bante? Tapi setelah saya belajar tentang Buddha Dhamma, mengerti ajaran Sang Buddha, saya baru tahu, ketika saya bernamaskara kepada para biku, Bante, dan juga para rohaniawan lainnya, sebenarnya saya tidak sedang hormat kepada orangnya, tapi saya sedang menghormati winaya mereka yang mereka sudah lakukan. Ada 200 lebih loh winayanya. Itu yang saya hormati, bukan saya menghormati orangnya. Sekarang kalau Anda bersujud kepada Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama, Anda sedang tidak menghormati rupang ini, sahabat-sahabat Dhamma, tapi Anda sedang menghormati jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh Sang Buddha. Ini perlu mindset kita dirubah. Jadi sahabat-sahabatku, ketika Anda datang ke wihara, Anda menghormat kepada Guru Buddha dan juga menghormat kepada para Bante, Anda sebenarnya sedang menurunkan ego Anda dan mengurangi kesombongan di dalam diri Anda, menghilangkan keakuan Anda. Anda tadinya yang orangnya sombong, mungkin bisa dikurangi pelan-pelan dengan bernamaskara ini. Terus apalagi Romo yang kita dapatkan ketika kita ke wihara? Mari kita lihat ada 5 manfaat kita ke wihara. Dengan ke wihara mengikuti puja bakti, seseorang akan mendapatkan manfaat-manfaat seperti ini, sahabat-sahabat Dhamma. Yang pertama, meningkatkan dan memperkuat sada atau keyakinan terhadap tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang kedua, menumbuh kembangkan pengertian dan pandangan benar. Dari mendengarkan Dhamma Desana, pandangan-pandangan kita yang kurang benar, kita luruskan dan menjadikan pandangan yang benar. Yang ketiga, menghindari perbuatan tidak baik dengan menjalankan Pancasila Buddhis. Anda berpakaian sopan, berperilaku baik, melakukan Pancasila Buddhis. Mengembangkan konsentrasi dan perhatian penuh. Tadi Anda bermeditasi, Anda mengembangkan konsentrasi Anda. Menambah pengetahuan Dhamma, pandangan benar, dan juga kebijaksanaan atau wisdom. Jadi sahabat-sahabat Dhamma, ketika Anda datang ke wihara ini sebenarnya Anda sudah melaksanakan jalan mulia berunsur 8. Di sana Sang Buddha mengajarkan sila, samadhi, dan panya. Ditambah dengan berdana. Lengkap loh kalau Anda ke wihara. Iya benar, semua sudah lengkap dilakukan. Sila, Anda melakukan sila, pakaiannya sopan, bertutur kata baik, ya kan di wihara. Memberikan salam kepada teman-teman, namo buddhaya. Itu artinya Anda sedang melaksanakan sila. Samadhi, Anda tadi bermeditasi, sedang melatih pikiran, mengubah fokus Anda. Fokus yang kurang baik, Anda pindahkan dengan hal-hal yang baik. Panya, Anda mendengarkan Dhamma Desana, mengganti pandangan-pandangan Anda yang kurang benar. Anda ganti dengan pandangan yang benar dan meluruskan pandangan ini. Tambah lagi dengan berdana. Berdana paramita, marilah kita berdana, ya kan? Kita mengurangi keserakahan kita sebenarnya di dalam diri kita. Berapa uang yang ada di kocek kita ini, berapa yang kita ikhlas kita untuk danakan. Itu sebenarnya kita sedang diuji untuk mengurangi keserakahan kita, sahabat-sahabat Dhamma semuanya. Sahabat-sahabatku, ketika ke wihara, tadi Anda melantunkan parita-parita suci.
sebenarnya Anda sedang mendapatkan perlindungan dari para dewa. Kok bisa Romo? Melantunkan parita suci mendapatkan perlindungan? Iya. Sahabat-sahabat Dhamma, di dalam parita etawata ada satu kalimat yang bernada seperti ini. Cirang rakantu. Ya kan? Artinya apa? Anda memohon perlindungan kepada para dewa. Jadi kalau Anda sudah melaksanakan sila dengan baik, Anda melantunkan parita dengan kusuk dan juga dengan hikmat, dengan penuh konsentrasi, maka para dewa akan melindungi Anda semuanya. Saya juga sempat tidak percaya dengan hal ini. Masa sih baca parita aja, lantunkan parita dilindungi para dewa. Sahabat-sahabat Dhamma, Anda pernah tahu tidak amulet-amulet yang berada di dunia ini? Mungkin kita tidak perlu amulet ya kalau dengan membacakan parita saja. Amulet itu diisi dengan apa? Dengan parita dan mantra-mantra. Mantranya apa? Dari Tipitaka semuanya. Dari parita diisi. Jadi kalau kita sudah melantunkan parita dengan hikmat, tubuh kita ini seperti amulet. Tidak perlu lagi kita amulet. Karena apa? Karena kita sudah melantunkan parita, dilindungi oleh para dewa sendiri. Anda kan berharap ketika Anda memiliki satu amulet, Anda dilindungi oleh para dewa. Bacakan parita-parita. Diri Anda akan dilindungi. Masa sih Romo? Hal ini sudah saya buktikan sendiri, sahabat-sahabat Dhamma. 14 tahun yang lalu, saya mulai dari keluarga saya sendiri. Saya mulai di rumah saya, kebetulan di rumah saya ada cetia di rumah. Jadi saya mulai malam hari membacakan parita sebelum tidur. Saya bacakan parita, saya meditasi, mulai pelimpahan jasa kepada semua makhluk yang tinggal di rumah saya, dan kemudian saya selesai. Pertama-tama saya mulai sendiri, di minggu pertama istri saya mulai mendampingi saya. Gak enak katanya suami baca parita, masa istri gak ikut? Istri saya mulai dampingin saya. Kemudian anak-anak saya ikut. Jadi semua satu keluarga kami sudah 14 tahun baca parita sebelum tidur. Meditasi 10 menit dan kemudian pelimpahan jasa. Sahabat-sahabat Dhamma, di minggu pertama kami baca parita, istri saya tanya, Dad, kita baca parita sebenarnya tiap hari ada manfaatnya enggak sih? Saya bilang, lakukan hal yang baik tentu ada manfaatnya, ya kan? Apapun itu manfaatnya, ya kita tidak usah mengharapkan. Lakukan saja hal yang baik. Sahabat-sahabatku, malam harinya istri saya diberi jawaban. Jawabannya apa sahabat-sahabat Dhamma? Istri saya diberikan mimpi di dalam tidurnya. Ketika dia tidur, dia diberikan mimpi didatangi oleh makhluk yang tinggal di rumah kami. Datang semua rame-rame. Istri saya bingung, banyak banget yang datang. Ada yang tidak ada kepala, ada yang tidak ada tangan, ada yang tidak ada kaki, ada yang bentuknya tidak beraturan, kata istri saya. Di sebelah kanan ada yang rupawan dan cantik. Kanan dan kiri datang mereka mengucapkan apa? Mengucapkan terima kasih. Ibu terima kasih loh, setiap hari sudah baca parita. Kami di belakang juga duduk mengikuti. Oh iya, kata istri saya. Cuman saya baca parita saja kok banyak orang terima kasih. Iya, karena ketika ibu membacakan parita sekeluarga, kami mendapatkan pelimpahan jasa. Dan di dalam diri kami sebenarnya di makhluk yang tidak tampak, mereka juga sedang membina diri, sahabat-sahabat Dhamma. Membina diri untuk apa? Untuk cepat bertumimba lahir kembali ke alam yang lebih baik. Dan makhluk-makhluk yang tidak tampak itu sangat menginginkan untuk lahir ke alam manusia. Bahkan para dewa saja ingin menjadi manusia. Karena para dewa juga belum mencapai kesempurnaan. Hanya menjadi manusia yang bisa membina diri dan bisa mencapai kesempurnaan. Makanya para dewa itu ingin juga lahir sebagai manusia. Ada nggak dewa yang lahir jadi manusia? Banyak. Contohnya apa Romo? Contohnya anak-anak raja, anak orang kaya. Lahir sudah jadi anak raja. Lahir jadi Pangeran Charles, Pangeran William. Lahir jadi anak presiden. Besar jadi orang kaya juga, jadi wakil presiden. Iya kan? Gimana coba? Hidupnya kok enak banget, lancar banget. Dulunya dia dewa mungkin. Iya kan? Kita tidak tahu Hunus. Dan banyak perbuatan-perbuatan baik, karma baik yang sudah dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Dan di kehidupan ini dia sedang memetik buah karma baik. Lahir jadi anak konglomerat, lahir jadi anak raja. Kok saya nggak bisa? Ya beda, karena perbuatan masa lampau kita.
Tapi sahabat-sahabatku, beruntungnya manusia diberikan kesempatan untuk merubah apapun buah karma buruk yang berbuah dari kehidupan sebelumnya. Kita boleh rubah di kehidupan sekarang. Jadi sahabat-sahabat Dhamma, dari situ saya sangat yakin sebenarnya ketika kita membacakan parita dan melantunkan parita-parita suci, juga kita melakukan pelimpahan jasa kepada semua makhluk turut berbahagia. Kenapa Anda perlu ke wihara? Karena ketika Anda membacakan parita-parita suci bersama-sama. Coba Anda perhatikan bedanya. Kalau orang nyanyi solo, nyanyi sendirian, dengan nyanyi dengan paduan suara. Suaranya mana yang lebih kencang? Coba. Yang mana? Paduan suara dong, ya kan? Lebih bagus suaranya. Nyanyi sendirian, kalau suaranya nggak merdu, kayak orang gila kita. Iya loh. Tapi kalau paduan suara kan rame-rame. Suaranya lebih kencang. Sama seperti juga dengan beribadah. Kalau di rumah kita baca parita sendirian, bagus nggak? Bagus. Tapi kalau ke wihara kita bacakan, lantunkan bersama-sama. Jauh kekuatannya lebih besar. Makanya kalau Anda datang ke wihara, wihara itu kok adem banget ya terasa di wihara. Iya dong, minimum setiap minggu Anda melantunkan parita suci dan melakukan pelimpahan jasa. Makhluk di ruangan ini juga turut berbahagia, sahabat-sahabat Dhamma, yang tidak tampak loh. Ya kan? Mereka juga turut berbahagia karena kita melimpahkan jasa kepada semua makhluk di alam semesta. Itu gunanya kita ke wihara. Di agama sebelah, teman saya, sahabat saya di agama sebelah, saya tanya dia, bro, kenapa, apa bedanya kalau hari Jumat Anda kok tidak beribadah sendiri di rumah, tapi beribadah di tempat ibadah rame-rame? Apa bedanya? Dia bilang, brother, kalau kita beribadah hari Jumat di tempat ibadah, pahalanya puluhan kali berlipat-lipat daripada kita di rumah. Oh ya, masuk akal juga. Sama seperti kita sebenarnya. Ketika kita melantunkan parita suci sendirian, dengan kita bersama-sama kolektif, itu jauh powernya lebih kuat kita bersama-sama. Jadi sahabat-sahabat Dhamma, datang ke wihara. Rajin ke wihara. Lantunkan parita bersama-sama, belajar meditasi, dan yakin dan percayalah bahwa hidup Anda akan membaik, dan jauh lebih baik. Karena apa? Karena Anda mendapatkan perlindungan dari para dewa. Ini yang harus Anda yakini, sahabat-sahabatku. Nah, next, Anda tadi melakukan meditasi, sahabat-sahabat Dhamma. Ketika Anda bermeditasi, sebenarnya apa? Anda sedang mengubah fokus Anda. Dari fokus yang sedih, fokus yang tadinya galau, menjadi fokus yang bahagia. Sahabat-sahabatku, dari Senin sampai Sabtu Anda sudah beraktivitas, ya kan? Ada yang Senin sampai Jumat Anda kerja, stres nggak? Stres, sudah. Yang kuliah, yang sekolah, stres, ya kan? Hari Minggu, jangan stres lagi lah. Rubah fokus Anda ke fokus yang bahagia. Gimana Romo caranya? Nih, kita lihat video berikut ini ya. Bagaimana seorang samurai, dia tadinya tidak mau merubah fokusnya, dia sibuk mengikuti pikirannya saja, dia menjadi galau dan akhirnya dia menjadi lelah. Bagaimana ketika dia mau merubah fokusnya? Mari kita lihat seorang samurai. Samurai, jagoan, dibunuh lalatnya sama dia. Dari satu lalat yang dibunuh menjadi dua lalat, dari dua lalat menjadi 4, menjadi 10, menjadi 100, menjadi banyak sampai dia kelelahan sendiri tuh, lihat. Gara-gara satu lalat. Coba ketika dia mau merubah pikirannya, dia merubah fokusnya dirubah. Dia seakan-akan berubah fokusnya, berada di musim semi dan di musim yang sangat baik. Mari kita lihat apa yang didapatkan oleh seorang samurai ini. Dia berasa sedang berada di musim semi, di cuaca yang terbaik, sahabat-sahabat Dhamma.
Sebenarnya lalatnya cuma satu. Pikiran si samurai ini aja lalatnya ada 2, ada 4, ada 10, ada 100, dan ada banyak sekali. Sahabat-sahabatku, begitu juga kita manusia. Kadang-kadang satu hal yang tidak terjadi, tapi pikiran kita begitu liar. Kita berpikir yang negatif, berpikir yang tidak-tidak. Si A itu loh, di wihara, dia nggak suka sama saya. Saya baru ganti mobil baru, baru ganti motor baru. Dia nggak seneng sama saya tuh. Sirik dia sama saya. Ada lagi, saya pakaiannya bagus, si A kurang bagus. Dia nggak suka sama saya. Itu hanya pikiran kita saja. Saya baru diangkat jadi pengurus, baru jadi ketua. Si B itu nggak suka sama saya. Dia pengen jadi ketua. Padahal si B tidak apa-apa. Sahabat-sahabatku, kadang-kadang pikiran-pikiran kita begitu liar. Dan pikiran kita ini sering membawa kita ke pikiran yang negatif. Ingat sahabat-sahabat Dhamma, pikiran adalah pelopor. Kalau kita berpikiran negatif, maka badan kita akan ikut negatif juga dan ikut sakit. Penyakit itu ditimbulkan sebagian besar dari pikiran, sahabat-sahabatku. Banyak orang sudah makan bermacam-macam obat, tapi pikirannya tetap negatif. Akhirnya apa? Badannya tetap sakit karena pikiran. Jadi, robalah fokus Anda, sahabat-sahabatku. Jadikan fokus Anda bahagia, dari Senin sampai Sabtu Anda sudah stres, hari Minggu datang ke wihara, bermeditasi bersama-sama. Rubah fokus Anda menjadi fokus yang bahagia. Setuju sahabat-sahabat Dhamma? Kurang keras. Setuju sahabat-sahabat Dhamma? Tepuk tangan dong buat Anda semuanya. Sahabat-sahabatku, mari kita lihat. Ini ada seorang Bante mengajarkan meditasi. Tuh, lihat yang belajar meditasi, kita perhatikan nih. Kita lihat nih, yang belajar meditasi. Dari agama sebelah. Jadi mbak-mbak yang berhijab pun belajar meditasi loh. Tuh, lihat. Sahabat-sahabatku, saat ini meditasi itu bukan hanya milik umat Buddha saja, tapi semua agama universal meditasi. Di agama tetangga ada namanya berzikir, itu juga sebenarnya mereka sedang bermeditasi. Makanya tadi ketika Bante mengajar meditasi, banyak umat dari agama sebelah juga ikut datang belajar meditasi. Di agama sebelah lagi ada namanya doa rosario, itu sebenarnya mereka sedang juga bermeditasi. Sahabat-sahabatku, 7 bulan yang lalu saya diundang di Timor Leste. Saya bingung dapat undangan. Kok yang ngundang saya gereja katedral? Romo Pandita di agama Buddha diundang gereja katedral. Wah, nggak apa-apa lah, saya tetap hadir. Namanya diundang, ya kan? Memberikan motivasi. Kata, oke. Ternyata saya diundang duet dengan Bante. Bantenya mengajarkan meditasi. Bante ini sudah secara rutin datang ke Timor Leste untuk mengajarkan meditasi di mana? Di gereja katedral, gereja Katolik. Saya bingung. Ternyata pastor, suster, dan umat-umat Katolik belajar meditasi. Sampai di sana saya lihat, wah luar biasa. Anak-anak kecil di sana bahasa Inggrisnya, luar biasa. Di Timor Leste, karena mereka dekat dengan Australia, ya kan? Bahasa Inggrisnya sangat bagus dan sangat terbuka, welcome dengan meditasi. Ketika saya memberikan motivasi di sana, 2 jam kurang lebih motivasi saya. Wah, mereka sangat anumodana sekali. Romo datang lagi ya, nanti katanya. Bante rutin datang, nanti ketika Bante datang kita undang lagi, duet lagi. Ya silahkan, saya bilang kapan saja. Sahabat-sahabatku, kalau di agama teman-teman kita, saudara-saudara kita di agama tetangga, mau belajar meditasi. Kita sebagai Buddhis, kapan mau belajar meditasi? Hello? Kapan kita mau belajar meditasi? Tanyakan kepada diri Anda sendiri. Hari ini Anda harus bertekad. Mulai bertekad untuk saya harus belajar meditasi. Karena Sang Buddha mengatakan perbuatan baik saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan samadhi juga. Dan juga panya. Jadi Sang Buddha berkata kalau kita sudah melakukan sila dengan baik, bersamadhi, memiliki panya kebijaksanaan, tambah berdana paramita. Niscaya ini belum tentu loh ya. Niscaya tergantung diri kita masing-masing. Kita akan mencapai
tingkat kesempurnaan pertama, yaitu Sotapanna. Paling tidak kita akan terlahir di surga Tawatimsa, sahabat-sahabatku, di mana Sang Buddha pernah mengajarkan Dhamma di sana sebenarnya untuk ibu kandungnya sendiri dia mengajarkan. Kenapa Sang Buddha ngajarnya di alam surga yang paling rendah, Romo? Kok enggak yang tinggi sih? Apa Sang Buddha enggak bisa naik? Ini sahabat-sahabat Dhamma, sebenarnya Sang Buddha sangat bijaksana sekali. Kalau dia mengajar ke alam yang lebih tinggi, di surga yang tinggi, para dewa yang berada di surga yang rendah tidak bisa naik ke surga yang tinggi. Tapi kalau dia mengajarkan Dhamma di surga yang paling rendah, dewa-dewa yang di alam tinggi bisa turun, sahabat-sahabatku. Ini bedanya. Sang Buddha sangat bijaksana sekali. Jadi ketika dia mengajarkan Dhamma, semua para dewa turun dari surga yang lebih tinggi, turun ke Tawatimsa. Ini sahabat-sahabatku. Jadi kalau Anda sering rajin ke wiharaja, Anda menjaga sila, mempelajari samadhi, melatih kebijaksanaan Anda dengan mendengarkan Dhamma Desana, juga tambah lagi berdana paramita, Anda tentu akan niscaya akan minimum mencapai tingkat kesempurnaan terendah, yaitu Sotapanna, sahabat-sahabat Dhamma. Nah, sahabat-sahabatku, selanjutnya ketika Anda datang ke wihara, yang manfaat yang lainnya adalah Dhamma Desana, sahabat-sahabat Dhamma, atau Dhamma Savana. Disebut Dhamma Savana karena Anda mendengarkan Dhamma yang meningkatkan kebijaksanaan Anda. Dan Dhamma adalah sarana untuk meluruskan pandangan dan juga perilaku kita. Terutama apabila kita menemukan guru yang baik, yang berpengalaman dan penuh cinta kasih. Dengar Dhamma dari para Romo, dari para Bante, para biku. Kebijaksanaan Anda akan meningkat. Dan pandangan-pandangan Anda yang tadinya kurang lurus, Anda bisa luruskan, sahabat-sahabatku. Ini penting sekali. Sahabat-sahabat Dhamma, mendengarkan, ini manfaat kita ke wihara. Jadi sahabat-sahabatku, kita ke wihara itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi banyak kehilangan sesuatu. Kehilangan kekhawatiran, kehilangan kesombongan, kehilangan juga keserakahan. Ini sangat penting, sahabat-sahabat Dhamma. Sahabat-sahabatku, mendengarkan Dhamma Desana itu seperti Anda sedang mendapatkan penuntun hidup di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda pergi ke satu tempat yang belum pernah Anda pergi, maka Anda selalu pakai Google Map, ya. Pakai panduan, ya kan, pakai Google Map. Sudah pakai Google Map aja kadang-kadang sinyalnya hilang, muter-muter Google-nya, ya kan, bingung, bisa salah juga. Apalagi tidak pakai Google Map. Ada lagi banyak orang yang punya prinsip,
Romo nggak perlu ke wihara, Romo. Yang penting saya berbuat baik aja. Sahabat-sahabat Dhamma, sudah pakai Google Anda bisa nyasar. Apalagi Anda nggak pakai Google Map. Sudah ke wihara aja belum tentu Anda bisa mencapai kesempurnaan, apalagi Anda tidak ke wihara. Ini jawabannya sahabat-sahabat Dhamma. Jadi ini yang perlu Anda ketahui dan Anda pahami. Wihara ini adalah kendaraan Anda ketika Anda berkumpul bersama-sama, melantunkan parita suci bersama-sama. Anda banyak melakukan kebaikan di wihara ini. Ada perayaan-perayaan besar, Anda membantu di dalam perayaan itu menjadi panitia dan menjadi apa saja. Sebenarnya Anda sedang berbuat baik, sahabat-sahabatku. Ini yang merupakan tuntunan hidup Anda. Nah, sahabat-sahabatku, ketika Anda mendengarkan Dhamma Desana juga, kebijaksanaan Anda akan meningkat, sahabat-sahabatku. Arti kebijaksanaan ini apa? Kebijaksanaan adalah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Ini yang paling penting. Yang kedua apa artinya, Romo? Yang kedua adalah artinya melayani dengan merata atau sama. Tidak membedakan suku, agama, ataupun golongan apapun. Jadi sahabat-sahabat Dhamma, tadinya kita belum mendengarkan Dhamma Desana, kebijaksanaan kita belum timbul. Kita bingung nih, ini benar apa salah ya? Ragu-ragu di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mendengarkan Dhamma Desana, pandangan-pandangan kita yang kurang tepat tadi, kita luruskan. Jadi kita bisa membedakan, oh ini yang salah, ini yang benar. Ini namanya kebijaksanaan. Sahabat-sahabatku, kalau Anda belum bijaksana, bedanya dengan orang yang sudah memiliki kebijaksanaan, maka di dalam berperilaku, di dalam kehidupan sehari-hari pun akan lebih bijaksana. Mari kita lihat video berikut ini. Seorang pemuda janjian sama pacarnya, bawa seikat bunga. Pacarnya nggak datang. Dia kecewa. Udahlah, saya beribadah saja. Dia pergi ke kuil untuk beribadah. Sampai di kuil ada seorang pengemis. Sahabat-sahabat Dhamma, pengemis ini bilang, bos, minta duit bos. Fulus, duit. Pemuda ini terus mengeluarkan bunga, setangkai demi setangkai dijejerkan. Diberi sapu tangan, tuh lihat. Dijejerkan terus. Kata pengemisnya, bos, saya nggak perlu bunga bos, perlunya duit. Tuh tangannya tetap aja menada. Duit bos, duit. Pemuda ini tetap menjajarkan bunganya. Apa yang dia lakukan? Dia ambil satu tangkai bunga. Tuh, dia beli. Dia kasih uangnya. Kemudian di belakang ada umat kembali yang datang. Tuh, beli lagi. Beberapa hari kemudian, pemuda ini mau berangkat kerja. Dia lewat lagi di kuil tersebut. Di depan kuil dia melihat satu kejadian yang luar biasa. Apa yang terjadi? Sahabat-sahabatku, sang pengemis sudah berubah menjadi seorang penjual bunga. Ini namanya wisdom, kebijaksanaan, sahabat-sahabat Dhamma. Makanya saya paling kurang setuju kalau kita sering selalu membagikan sembako-sembako kepada orang-orang yang kurang mampu. Diberikan terus. Nanti ditunggu, tahun depan nunggu lagi. Tanya lagi, wihara itu kok nggak ngasih-ngasih sembako ya? Kapan? Padahal ini udah deket Waisak nih. Kok nggak bagi sembako juga? Tanya lagi, deket Imlek loh. Kok nggak boleh bagi sembako juga? Menunggu-nunggu. Akhirnya apa? Dikasih sembako, dikasih uang. Uangnya habis. Mereka mengharapkan kembali, tidak bisa mencari uang. Tapi sebaiknya Anda membantu orang, bagaimana cara dia mendapatkan uang tersebut. Itu lebih bijaksana. Romo, sekali-sekali boleh nggak Romo? Boleh, meringankan beban. Tapi tidak boleh sering-sering. Kalau Anda tiap bulan datang kasih dia sembako, maka dia akan bergantung kepada Anda. Anda harus mengajarkan kepada orang tersebut bagaimana mencari uang. Uang itu perlu, tapi kita harus mengajarkan mereka bagaimana mencarinya. Kecuali mereka sangat menderita. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa mencari uang. Oh itu, memang kalau kita merasa kita ingin berbagi kepada mereka, itu boleh dibantu. Karena apa? Karena mereka tidak bisa mencari uang dengan raganya sendiri.
Tapi kalau mereka bisa mencari sendiri, ajarkan cara-cara mencari, bukan memberinya setiap bulan. Itu kurang bijaksana. Ini kebijaksanaan. Nah, sahabat-sahabatku, hal selanjutnya yang kita dapatkan ketika kita datang ke wihara, yaitu kita berdana, sahabat-sahabat Dhamma. Ketika kita berdana paramita, sebenarnya kita sedang melepaskan keserakan yang ada di dalam diri kita. Jadi uang di dompet kita ini ada berapa? Berapa sih yang kita ikhlas lepaskan? Kita danakan untuk dana paramita di wihara. Karena apa? Wihara ini adalah ladang yang subur untuk kita berdana. Romo, nanti digunakan untuk apa? Saya nggak tahu, Romo. Lakukan saja. Kalau Anda tidak tahu, tidak apa-apa. Anda ikhlas yang paling penting berdana. Tapi kalau Anda sudah tahu, misalnya Anda tahu di uang ini dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, jangan stop. Kalau Anda tahu, tapi kalau Anda tidak tahu, tidak apa-apa. Lakukan saja. Tulus, ikhlas, Anda akan berbuah apa yang Anda lakukan. Jadi sahabat-sahabatku, ketika Anda berbagi, membantu orang lain, menolong orang lain, Anda melakukan kebajikan di dalam diri Anda. Sebenarnya Anda sedang membantu dan menolong diri sendiri. Tepuk tangan buat Anda semua. Jadi sahabat-sahabat Dhamma, ini saya kasih perumpamaan ya, coba Anda bayangkan. Satu pohon mangga, ada buah mangganya 50 mangga, 100 mangga, 200 mangga. Semua buah-buah ini, pohon ini berasal dari satu biji mangga. Ya kan? Biji mangga Anda tanam, tumbuh pohon mangga, tumbuh buah mangga. Anda rajin menyiramnya, rajin memupuknya, buahnya ada 100. Anda malas, ada 2 aja, ada 5 saja. Anda rajin lagi memberikan pupuknya dan merawatnya dengan cinta kasih, bisa 200, bisa 300 buahnya. Begitu juga dengan berdana, sahabat-sahabat dana. Jadi sahabat-sahabat Dhamma, jika Anda berdana, satu kebaikan saja yang Anda lakukan di dalam diri Anda, maka niscaya, bukan tidak mungkin, 50 kebaikan, 100 kebaikan, 200 kebaikan akan datang dan kembali kepada diri Anda sendiri. Tergantung dari keikhlasan dan ketulusan Anda ketika Anda berbagi. Jadi sahabat-sahabatku, lakukan saja. Berdana. Romo, dana itu selalu materi? Tidak dong. Berdana tidak identik dengan materi. Berdana juga bisa berdana tenaga, sahabat-sahabat Dhamma. Anda bisa tanya kepada pengurus wihara, saya bisa bantu apa? Ini momennya mau Waisak. Saya bisa bantu apa nanti di Waisak ini? Ya kan? Jadi panitia bisa bantu apapun boleh. Berdana tenaga juga boleh. Berdana materi juga boleh. Sebaiknya dibarengi dua-duanya. Dana materi, dana tenaga juga. Yang lebih bagus lagi apa? Berdana Dhamma. Ini yang paling tinggi. Saya nggak bisa ceramah, Romo. Anda paling tidak mengajak teman-teman Anda ke wihara. Memberikan pengertian kepada dia, ke wihara itu baik loh. Ketika kita membacakan parita bersama-sama, sebenarnya kita sedang dilindungi oleh para dewa. Itu saja sudah berdana Dhamma namanya. Jadi sahabat-sahabat Dhamma, berdana itu ada dana tenaga, dana materi, dan berdana Dhamma. Tidak identik uang saja. Jadi sahabat-sahabatku, tapi kalau Anda bisa tiga-tiganya berdana, lebih baik lagi ya kan, alangkah lebih baiknya bisa ketiga-tiganya. Tapi 2 saja, dana materi dan tenaga itu sudah sangat baik sekali. Sahabat-sahabatku, ingatlah bahwa seberapa banyak pun harta dan uang yang Anda miliki di dunia ini, mau 1 gunung pun, ketika Anda meninggal dan berpindah alam, 1 rupiah pun Anda tidak bisa bawa. Yang Anda bisa bawa hanya 2, yaitu karma baik dan karma buruk. Semua kembali lagi tergantung Anda. Anda mau tidak berdana, seberapa Anda mau ikhlas berdana, semua kembali kepada Anda. Anda mau lebih banyak berbuat karma baik atau karma buruk, juga kembali lagi kepada Anda. Tapi kalau saya boleh menyarankan, banyaklah berbuat karma baik. Karena ini yang akan mengkondisikan Anda terlahir di alam yang lebih berbahagia, sahabat-sahabat Dhamma. Ada pertanyaan lagi, Romo boleh nggak kalau saya nggak mau berdana? Uang ini kan saya cari sendiri, Romo. Dengan keringat saya, susah payah saya cari, saya nggak mau berdana. Itu pilihannya ada di tangan Anda, sahabat-sahabat Dhamma. Tapi kalau saya boleh menyarankan, berdanalah. Bagaimana jika rezeki atau uang-uang ini, dia keluar dengan cara-cara yang tidak Anda inginkan? Apa itu, Romo? Kita sakit. Anak kita sakit.
kita mendapatkan kesialan-kesialan di dalam kehidupan kita. Mobil kita diserempet motor, serempet beca, ya kan, diserempet apapun. Mendapatkan kesialan, malapetaka. Daripada kita mendapatkan malapetaka tersebut, lebih baik uangnya didanakan, sahabat-sahabat Dhamma. Sahabat-sahabat Dhamma, ketika kita hidup, kita ini sebenarnya sedang berjalan dan dikejar oleh debt collector sebenarnya di dalam kehidupan kita. Dikejar sama penagih hutang. Kalau dia datang tagih hutang, kita nggak punya uang, ya maka kita mendapatkan malapetaka. Tapi kalau kita didatangin debt collector, kita punya uang, kita bayar dengan uang kita, maka malapetakanya akan dikecilkan. Mungkin bisa dihilangkan, sahabat-sahabat Dhamma. Jadi ketika kita berbuat baik, kita menolong orang lain, kita membantu orang lain, kita berdana, walaupun rezeki belum datang, tapi malapetaka dan bencana paling tidak sudah menghindar dari kita. Ini pandangan yang Anda harus miliki, sahabat-sahabatku. Jadi sahabat-sahabat Dhamma, ketika Anda berbuat baik, Anda berdana, Anda melakukan sesuatu, sebenarnya semua kebaikan itu untuk diri Anda sendiri. Andalah orang yang akan mendapatkan manfaat terbesar dari perbuatan Anda itu. Dan ingat sahabat-sahabatku, rezeki dan uang yang Anda dapatkan setiap bulan memang sebagian, ingat ya, sebagian, bukan semuanya. Saya tidak bilang semuanya loh, sebagian. Anda memang harus wajib danakan kepada mereka yang berhak menerimanya. Kalau Anda tidak danakan, dia akan keluar dengan cara-cara yang Anda tidak inginkan. Jadi, kalau Anda melakukan banyak kebajikan, Anda akan memiliki tabungan banyak karma baik. Jadi ini yang paling penting sahabat-sahabatku. Ketika kita melakukan kebajikan, sebenarnya kita sedang mengumpulkan tabungan. Jadi debt kolektornya datang, nih bayar. Saya nggak usah sial, nggak usah dapat malapetaka. Itu bedanya. Orang yang memiliki banyak tabungan karma baik dengan orang yang tidak memiliki tabungan karma baik. Jadi sahabat-sahabat Dhamma, suatu hari ketika saya memberikan sharing Dhamma di satu wihara, ada seorang perempuan cantik bertanya kepada saya, Romo, saya boleh tanya nggak Romo? Boleh dong tanya, masa nggak boleh? Romo, saya punya pacar, kebetulan pacar saya nggak datang sekarang Romo. Kami mau menikah bulan depan. Dulu pacar saya ini gajinya 3 juta Romo. Dia berdana 300.000. Wah, luar biasa saya bilang. Saya sampai minta semua umat-umat untuk memberikan semangat kepada wanita ini. Luar biasa Pak. Dengan berdana ini prestasinya meningkat. Karirnya juga meningkat. Dia akhirnya diangkat menjadi direktur di perusahaannya. Gajinya sekarang udah banyak sekali Romo. Puluhan juta. Tapi berdananya nambahnya cuma 100.000 Romo. Jadi 400.000. Gimana ini kira-kira Romo? Boleh nggak begini? Waduh, kalau ini semuanya ya kembali lagi ke yang bersangkutan. Tapi kalau saya boleh menyarankan, saya bilang ya, saya bisa menyarankan, saya bilang Ci, saya kasih saran nih, pulang nanti tanyakan kepada pacarnya, kasih pertanyaan saya aja ini, mau nggak kalau gajinya dikembalikan lagi jadi 3 juta? Ya dong. Mau nggak gajinya balik lagi jadi 3 juta? Kalau gajinya nggak mau balik 3 juta, kenapa berdananya nggak mau ditambah? Iya dong, banyak orang yang sudah lupa. Ketika dia susah, dia berdananya lebih banyak. Tapi setelah dia usahanya maju, rezekinya tambah. Berdananya tambah pelit, tambah berkurang. Ini kebanyakan manusia, sahabat-sahabatku. Dia tidak ingat bahwa alam semesta ini sudah memberikan banyak limpahan rezeki kepada dirinya. Bagaimana kalau dia dikembalikan lagi di keadaan semula, di posisi semula, dikembalikan lagi? Tentu dia tidak mau. Ini hakikatnya berdana sebenarnya, sahabat-sahabat Dhamma. Jadi Anda harus coba berpikir, kalau saat ini hidup Anda jauh lebih baik, rezeki Anda jauh lebih banyak, Anda bertanya, dulu saya tidak baik-baik saja, saya kurang baik, tapi saya berdananya sekian. Oh, kalau sekarang jauh lebih baik, ya saya tambahlah sesuai dengan juga rezeki saya. Jadi sahabat-sahabatku, jangan takut untuk berdana. Sebagian loh, saya selalu mengingatkan orang, sebagian, bukan semua-muanya.
Bukan Anda punya uang semuanya harus Anda danakan, tidak. Sebagian. Sahabat-sahabatku, banyak manusia di dunia ini yang dia tidak mau berdana, sangat pelit sekali berdana, sampai akhirnya dia simpan, dia sendiri tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Saya banyak memiliki teman-teman, ketika meninggal saya datang, istrinya kebetulan teman baik istri saya, datang bersih-bersih rumah, menemukan banyak perhiasan, banyak logam mulia di rumahnya, banyak barang-barang mahal yang dia sendiri belum sempat pakai. Jam tangan Rolex mahal, baju-baju mahal, ikat pinggang mahal, semua barang-barang mahal dia belum sempat pakai. Karena apa? Karena pelit. Mau pakai aja sayang-sayang. Akhirnya apa? Barang ini jadi tidak berguna, jadi disimpan saja. Sepatu, baju jadi rusak. Sahabat-sahabatku, 1 tahun 1 kali di momen Imlek, sebelum Imlek, kami sekeluarga selalu bongkar lemari. Saya, istri, dan anak-anak bongkar lemari. Pertama kali istri saya tanya, ngapain mau bongkar lemari? Coba cek dulu, badan kita kan berubah nih, apalagi anak-anak. Anak saya umur 10 tahun, 12 tahun, wih tingginya langsung cepat naik, bajunya banyak yang nggak muat lagi. Kita berikan kepada orang-orang yang berhak membutuhkannya, yang orang-orang yang berhak memakainya. Iya dong, daripada disimpan, baju ini jadi lapuk, akhirnya jahitannya rusak. Tidak bermanfaat ketika kita simpan. Setiap Imlek, coba perhatikan teman-teman, kalau bisa lakukan hal ini. Setiap Imlek, setiap tahun sebelum Imlek, Anda bongkar lemari Anda. Hitung, lihat baju-baju Anda, oh ini nggak muat lagi, kekecilan. Oh baju ini saya memang tidak mau pakai lagi. Masukkan ke dalam kotak dan danakan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Jauh lebih berguna daripada kita simpan, kita sendiri tidak mau memakainya. Akhirnya apa? Menjadi rusak, ditelan waktu, sahabat-sahabat Dhamma. Berikan kepada mereka yang membutuhkannya. Sahabat-sahabatku, mari kita lihat video berikut ini tentang seseorang yang berau melepas dan berdana. Ini ada seorang anak nih, kita lihat. Punya sendal jepit aja, anak pengemis ini, satu-satu sendal jepitnya aja, rusak sendal jepitnya. Diperbaiki tuh, lihat sendal jepitnya. Bolak-balik kanan kiri atas bawah depan belakang nggak bisa diperbaiki juga, sampai dia kesal, dibuang, dilempar sampai. Dia lihat anak orang kaya, waduh sepatunya kinclong, kereta api jalan, sepatunya terlepas sebelah. Anak orang kaya ini mau turun ambil nggak bisa karena yang naik begitu banyak antrian. Akhirnya keretanya sudah jalan. Si anak orang miskin ini mengejar, berusaha mengembalikan sepatu tersebut kepada si kaya. Dia lari sampai akhirnya dia lempar. Tapi enggak nyampe juga. Sahabat-sahabat Dhamma, kita lihat apa yang dilakukan oleh si kaya, si anak orang kaya ini. Tuh. Sahabat-sahabatku, video ini adalah pemenang video pendek di dunia dan mendapatkan piala ya, pemenang video pendek. Sahabat-sahabat Dhamma, pertanyaannya sekarang, kalau sebelah sepatu itu tetap dibawa oleh si anak kaya tadi sampai di rumah, kira-kira bermanfaat nggak? Iya, bisa dipakai nggak? Nggak bisa dipakai. So, ketika dia lempar sepatu itu, diberikan kepada si anak miskin ini, jadi bermanfaat nggak? Jadi bermanfaat. Sahabat-sahabat Dhamma, kadang-kadang kita sering serakah, sering ego kita tinggi, tidak mau melepaskan barang-barang kita berikan kepada mereka yang berhak membutuhkannya. Kita simpan sendiri, akhirnya kita sendiri pun tidak bisa memakainya, tidak bisa menikmatinya. Sampai kita meninggal dan berpindah alam, barang-barang ini rusak dimakan waktu. Sahabat-sahabatku, cobalah, marilah kita belajar. Setiap 1 tahun 1 kali sebelum Imlek, bongkar lemari Anda. Apa saja, mau itu dompet, mau itu pakaian, mau itu sepatu,
yang Anda kira-kira Anda tidak bisa pakai lagi atau Anda tidak mau pakai lagi, tapi layak, masih layak loh ya. Jangan sudah jelek, sudah hancur, jangan juga. Masih layak untuk dipakai. Danakan kepada mereka yang memang membutuhkannya. Ini jauh lebih bermanfaat sahabat-sahabatku daripada Anda simpan sendiri sampai dia rusak dimakan waktu. Ini sahabat-sahabat Dhamma, banyak kita yang kurang memiliki kebijaksanaan tentang hal tersebut. Jadi ini salah satu gunanya kita berdana ya sahabat-sahabatku. Nah sahabat-sahabat Dhamma, Sang Buddha di dalam Manggala Sutta sudah mengatakan adalah tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksana dan menghormat yang patut dihormat, itulah berkah utama. Sahabat-sahabat Dhamma, ketika Anda datang ke wihara, Anda bergaul dengan teman-teman Anda yang bijaksana, teman-teman sahabat baik Anda dan kalyana mita Anda ketemu di wihara. Ini Anda bergaul dengan orang-orang yang baik. Tentu Anda akan mendapatkan kebaikan juga. Memang tidak semua orang datang semuanya baik, tapi paling tidak ketika dia berada di wihara, dia berusaha menjadi orang yang baik. Anda boleh bergaul dengan orang-orang yang baik, maka Anda akan mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan Anda. Ini ada video terakhir saya, kisah tentang seorang anak kecil yang lahir di kota termiskin di Kamboja. Dia bergaul dengan para turis, dan turis-turis inilah yang mengajarkan bahasa dari negara mereka, sampai dia bisa 12 bahasa, dan akhirnya bisa menjadi orang yang sukses di dalam kehidupannya, karena bergaul dengan orang-orang yang baik. Mari kita lihat video terakhir saya. Wo Chai Zeli also Patien Le katanya. Sudah 28 hari dia berada di China. Jadi sahabat-sahabat Dhamma, anak yang bernama Shalik ini, beruntungnya dia belajar banyak bahasa dari para turis yang datang. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Chinese, bisa bahasa Rusia, dan banyak bahasa lain lagi sampai 12 bahasa. Beruntungnya ketika dia bergaul dengan orang-orang baik ini, salah satu perempuan yang baik mengupload video Shalik ini sedang berbicara banyak bahasa di Facebook dan menjadi viral. Banyak orang yang berdonasi untuk Shalik. Dan datanglah seorang kepala sekolah dari Tiongkok menjemput Shalik, dibawa untuk bersekolah dan berkuliah di Tiongkok. Sekarang Shalik sudah menjadi orang yang sukses, sahabat-sahabat Dhamma, karena bergaul dengan orang-orang baik. Maka dari itu, banyak pandangan-pandangan salah, bilang, tunggu tua aja lah, baru ke wihara. Sahabat-sahabatku,
Pernahkah Anda berpikir satu hari ada berapa jam di dalam kehidupan kita, sahabat-sahabat Dhamma? 24 jam. Anda tidur berapa jam? 8 jam. Berarti sepertiga waktu Anda sudah Anda gunakan untuk tidur. Kalau umur Anda 90, berarti 30 tahun Anda tidur, bos, di dalam kehidupan Anda. Bro, sis, coba Anda bayangkan, Anda buang waktu untuk tidur aja udah 30 tahun. Anda kerja lagi 8 jam, berarti 30 tahun lagi Anda buang waktu Anda untuk kerja. Tinggal sisa 30 tahun lagi, sepertiga lagi. Sepertiganya Anda gunakan masih untuk makan, untuk lihat medsos, untuk yang lain-lain. Kapan waktu untuk datang ke wihara? Ini harus Anda putuskan di dalam kehidupan Anda. Anda harus jadwalkan waktu ini menjadi satu hal yang penting juga. Datanglah ke wihara secara rutin, lantunkanlah parita secara bersama-sama, Anda akan merasakan manfaat untuk diri Anda sendiri. Sahabat-sahabatku, yakin dan percayalah, ketika Anda melakukan banyak kebaikan di dalam hidup Anda, sebenarnya Anda sedang melakukan satu kebaikan untuk diri Anda sendiri. Dan manfaatnya semua akan kembali kepada diri Anda sendiri. Jadi sahabat-sahabat Dhamma, mulai hari ini belajarlah berada di tanah. Anda akan menjadwalkan rutin untuk ke wihara setiap minggunya. Atau kalau tidak sempat minggu, Anda ganti di hari lain. Tetap ke wihara, sahabat-sahabat Dhamma. Datang ke wihara secara rutin, belajar Dhamma, belajar meditasi, sila, samadhi, miliki panya, ditambah dengan berdana. Niscaya Anda akan mencapai kesempurnaan tingkat pertama. Sotapanna, sahabat-sahabat Dhamma. Sahabat-sahabatku, video Salik tadi merupakan video terakhir daripada sesi sharing saya pada pagi hari hingga siang hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sahabat-sahabat Dhamma, saya akan tutup dengan closing statement saya, seperti biasa, sharing saya dimanapun. Closing statementnya seperti ini. Jika saya, seorang Romo Subato saja, yang lahir di keluarga yang kurang beruntung, bisa menjadi orang yang sukses, maka saya yakin Anda juga pasti bisa. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Saya yakin sahabat-sahabat Dhamma bisa menjadi orang yang sukses, baik di dalam kehidupan, di dalam spiritual, dan juga di dalam karir, dan juga di dalam usaha Anda. Sahabat-sahabatku, yakin dan percayalah Anda semuanya orang yang memiliki kemampuan dan akan menjadi orang-orang yang sukses. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Sahabat-sahabatku, terimalah salam dalam Dhamma saya, Soti Hontu, Namo Buddhaya.